Masya Allah. Baik, nabda. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mu'azzam tauhid. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin mafdul bi ajalil mazid wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wa ra'yi sadid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tullab wa talibat, pada malam hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita dan uang serta kesehatan. Mari bersama ini untuk digunakan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ilmu, ya. Kita ingat dan ulangi bahwa menuntut ilmu adalah perkara hal wajib bagi seorang muslim dan muslimat selama dia masih hidup di dunia. Jangan pernah sesekali kita merasa bahwa kita sudah pintar, kalau siapa saja yang merasa bahwa dirinya sudah pintar, maka sesungguhnya dia itu bodoh, ya, seperti yang dikatakan dalam syair. Man dhanna annahu atau sudah pintar, maka sesungguhnya dia itu bodoh. Baik, insyaallah sanwasil darsana fi kitab Nawaqidil Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Laqad wasalna fi an-naqid ats-tsani. Naam. Tawaqafna fi an-naqid al-awwal wa huwa asyirku billah. Naam. Laqad ta'ala katsiran an wa ma yata'allaq bi. Wa kita sudah menjelaskan pembatas yang pertama adalah tentang kesyirikan, ya, tentang kesyirikan. Dan kita sudah menjelaskan tentang perbedaan antara syirik dan kufur, ya, sudah dijelaskan, ya. Semoga antum masih ingat. Kalaupun tidak ingat, jadi murajaah lagi. Syirik itu adalah penyamarataan selain Allah dimiliki oleh Allah, itu adalah syirik. Sedangkan kufur adalah keingkaran atau apa, menganggap remeh, ya, keingkaran atau menganggap remeh, tidak menganggap itu wajib terhadap suatu perbuatan, ya, itu namanya kufur. Ila an-naqid ats-tsani wa huwa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Baik, qala al-musannif rahimahullah ats-tsani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Yang kedua adalah siapa saja yang menjadikan antara dia, orang tersebut, dengan Allah, wasa'id. Wasa'id itu adalah jamak dari wasithah. Maka ada al-aqidah al-wasatiyah, wasithah, pertengahan. Nah, wasa'id jamaknya wasa'id, pertengahan. Kenapa di sini disebutkan jamak? Karena banyak yang dijadikan perantara oleh orang-orang kafir, banyak, ya. Mulai dari berhala, itu sudah kita jelaskan di malaikat, ya, banyak sekali, masya Allah. Kemudian dijelaskan bagaimana cara mereka menjadikan perantara itu sebagai wasilah. Yad'uhum, yang pertama adalah yad'uhum,
Ya, berdoa. Kemudian nanti dijelaskan lagi dan meminta syafaat. Yang pertama adalah dilakukan dengan cara berdoa, dan yang kedua dengan cara meminta syafaat. Wa yatawakkalu alaihim, dan juga bertawakal, ya, tawakal. Kafara ijma'an, maka itu adalah kafar, adalah sesuatu perbuatan yang kufur. Para ulama semuanya ijma'an. Maka kita baca syarah. Nah, syarahnya tadi di sini. Baik, qasnif wa tsani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Ini adalah pembatal keislaman yang kedua, yaitu menjadikan antara atau perantara antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Telah menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa pembatal yang kedua ini termasuk juga ke dalam syirik zahir wa syirkul batin. Syirkun zahir wa syirkun batin atau syirkun khafi. Nah, wakilahuma syirkun akbar, dan dua-duanya ini adalah syirik. Apa makna dari syirik zahir? Apa yang dimaksud dengan syirik yang terlihat? Adalah huwallazi bil lisan, syirik yang dilakukan dengan lisannya. Maka dijelaskan oleh musannif rahimahullah, yad'u aluhumus syafa'ah. Dua perkara ini, berdoa dan meminta syafaat. Berdoa dan meminta syafaat. Maka seseorang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi menjadikan perantara di antara doanya itu, ya, kemudian orang lain selain orang tersebut, ada juga yang meminta syafaat kepada Allah atau syafaat kepada perantaranya, meminta syafaat kepada Allah tetapi melalui perantara tersebut, ya, berdoa kemudian meminta syafaat. Sebetulnya sudah kita jelaskan di kemarin. Ini adalah contoh perlakuan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW. Ya. Yadhabuna ila Lat wal Uzza. Mereka pergi ke Al-Lat wal Uzza. Lat, patung berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik Arab. Di mana berada Lat wal Uzza? Lat itu di mana? Di Taif. Lat ini dalam catatan sejarah Islam itu waktu setelah Fathu Mekah, ya, terdapat satu daerah yang masih musyrik, sementara bagian lainnya seperti Mekah, Madinah itu sudah memeluk Islam, bahkan Yaman sudah memeluk Islam. Nah, maka satu daerah yang belum masuk Islam itu adalah Taif, ya, bahkan penduduknya sangat kita kenal, kita ceritanya bahwa Rasulullah SAW dilempari dan diusir oleh penduduk Taif, ya, sampai datang diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat agar menghimpit penduduk Taif di antara gunung. Nah, ini penduduk Taif yang mereka ada kuil, tempat pemujaan berhala ini, Lata, ya. Nah, baik. Kemudian wal Uzza ini adalah pun berhala orang musyrikil Arab, atau disebut dengan Abdul Uzza, ya, Abdul Uzza disebut juga Abdul Uzza, punya anak-anak, ada di mana? Di Makkah. Pusatnya di mana? Di Nakhla. Al-Uzza. Siapa yang menghancurkannya? Khalid bin Walid serta pasukannya, Khalid bin Walid, insyaallah. Nah, wa yaqulu ya ta
ud'u lana laka yughithna. Mereka berkata berhala-berhala tersebut, ya Lata, wahai Lata, mohon kepada Tuhan, mohonlah kepada yughithna agar menurunkan hujan. Wa mithlu syakhs yaqul wal iyad, seperti orang halnya seseorang meminta atau berkata, ya Rasulullah, utlub min rabbika yughithna, sama seperti halnya ada seseorang yang meminta kepada Rasulullah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan dia memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sudah meninggal, ya, meninggal. Aw ya Rasulullah is'al rabbaka yuzawwij binti, atau wahai Rasulullah, berdoa kepada Tuhanmu agar menikahkan. Faman ja'a bainahu wa bainallahi wasa yad'uhu min dunillah, barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah, maka dia telah kafir. Maka perbuatan ini perbuatan kufur, ya. Bagaimana tidak? Musannif mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan ini berdoa kepada Allah, akan tetapi melalui perantaranya, ya. Bahkan syarih menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah. Ya Rasulullah, is'al rabbaka yuzawwiji. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Tuhanmu agar yuzawwiji, agar putriku dinikahkan. Nah, qara qisman akhar wa huwa syirkul batin, wa huwa syirka, perbuatan-perbuatan yang tadi disebutkan adalah syirkun zahir, syirik yang terlihat, yang jelas. Kemudian bagian kedua atau macam yang kedua adalah syirik yang tidak terlihat. Dengan apa? Dengan hati. Maka di sini tawakal itu adalah ibadah, perbuatan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha. Nah, tawakal ini adalah perbuatan ibadah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ibadah qalbiyah la Allah illa lillah. Faman sarafahu li ghairillah kafara. Maka sesungguhnya tawakal ini adalah ibadah hati yang tidak dikhususkan kecuali kepada Allah. Kepada Allah, maka telah kufur. Wa hukmuhuma, dan hukum keduanya ini adalah sama saja. Syirkun zahir wa syirkun batin sama. Min nahiyah hubutil a'mal wa takhlifin nar. Apa hukumnya? Amal mereka akan hilang, amal-amal mereka akan hilang, yang kemudian membuat mereka kekal di dalam لذلك المصنف رحمه الله جعل بين أمرين شرك ظاهر وشرك القلب بمعنى أن عمل القلوب يجب صرفها لله. Maka dari itu musannif rahimahullah mengumpulkan sekaligus dua perkara ini, syirkun zahir, syirkun yang terlihat ya, oleh telinga kita, dan syirkun yang tidak terlihat, syirik hati, ya, perbuatan atau a'malul qalb, pekerjaan hati, ya, yang dimana pekerjaan itu harus dikhususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja ya dikhususkan walaupun sedikit dari pekerjaan amal qulub tersebut kepada selain Allah, maka itu adalah perbuatan syirik. Maka
maknanya adalah syirik di sini tidak terkhususkan apa-apa yang diucapkan saja, ya. Tetapi pun demikian syirik-syirik yang tidak terlisan, syirkun qalbi, syirik yang dilakukan oleh ya, karena badani atau jismi secara zahir, secara terlihat kasat mata saja, tapi pekerjaan juga ada yang dengan pekerjaan a'malul qulub, seperti apa? Zikrullah, seperti zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah tidak hanya dengan lisan, tapi dengan hati juga. Nah, nah ini jangan sampai kita lupa ya, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang harus kita perhatikan, tapi pekerjaan yang tidak terlihat oleh mata, yaitu a'malul qulub. Ini yang banyak sekali orang lalai ya. Bahkan Al-Imam Ibn mengkhususkan sebuah kitab tentang a'malul qulub ya. Bahkan ada Syifaul Qulub, banyak ya, karena ini banyak sekali lalai bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh hati itu sangat perlu diperhatikan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah mengatakan innallaha la ila suwarikum wala, tidak melihat pada rupa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak ya. Inzur ila wa ta'ala kepada qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala melihat kita ke dalam hati kita dan pekerjaan atau amal-amal kita. Maka sebagaimana kita menghiasi bentuk tubuh kita, penampilan kita agar terlihat indah, hiasi pula, perhatikan pula penampilan hati kita agar terlihat indah dan nyaman oleh Allah Ta'ala. Cukup dengan yakini dalam hati, maka itu oleh maka dari situ Rasulullah mengatakan walakin yanzur ila qubikum wa a'malikum. Allah SWT itu melihat atau memperhatikan kepada hati kita dan amal-amal kita, ya kan. Jangan cuma meyakini ini baik tapi tidak dikerjakan, ya. Kita kerjakan. Baik. Lidzalika qala al-musannif rahimahullah yad'uuhum wa innama da'a ghairallah wa nasiya rabbahu. Dari situ musannif di sini mengatakan yad'uuhum, maksudnya adalah berdoa kepada mereka. Maksudnya apa? Berdoa kepada selain Allah dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada seseorang yang mengatakan ya Rasulullah urzuqni, wahai Rasulullah berikanlah aku rezeki, maka ini kembali ke pembatal Islam yang pertama. Enggak boleh, ini adalah perbuatan syirik. Bagaimana minta kepada Rasulullah agar memberikan rezeki? Ya Rasulullah, utlub min rabbika yarzuqni. Wan Nabi SAW sudah meninggal. Maka ini adalah pembatal keislaman kedua. Ya, bisa dipahami? Jadi kalau kita langsung memohon kepada Allah, kepada Rasulullah SAW agar diberikan rezeki, ya Rasulullah, berikan aku rezeki, maka itu adalah dengan pembatal yang pertama, masuk kepada pembatal yang pertama. Akan tetapi mengatakan ya Rasulullah utlub min rabbika yarzuqni wan Nabi SAW mayyit. Apabila kita memohon kepada Rasulullah, kita berdoa kepada Allah dan menjadikan Rasulullah sebagai perantara. Rasulullah sudah meninggal, ya. Yarzuqni, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada Ustaz. Memang ada orang yang seperti itu, banyak sekali, ya.
tidak bisa dipungkiri kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang mohon maaf datang dari jauh-jauh dari lintas provinsi, ya, lintas kabupaten provinsi seperti itu, datang hanya untuk apa? Berziarah kepada makam wali, kepada makam Syekh Fulan bin Fulan, ya makam wali ulama Fulan. Untuk apa? Mereka mohon, ya, keberkahan, mendapatkan kemudahan. Dan itu adalah contoh kecil. Maka jikalau seorang alim, seorang syekh, seorang wali saja dilakukan seperti itu, bagaimana Rasulullah SAW? Pasti lebih lebih parah lagi, ya, lebih lagi. Akan lebih banyak orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Bahkan Nabi SAW sudah meninggal. Nah, maka perbuatan ini termasuk, ya, bisa dimengerti, ya. Ingat, ya. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan, ya Rasulullah, berikanlah aku rezeki, langsung, ya Rasulullah, berikan aku rezeki, maka ini adalah syirik pakai Islam yang pertama. Sedangkan yang mohon kepada Allah menjadikan Rasulullah, sedangkan Rasulullah sudah meninggal, maka ya meninggal. Kenapa dijadikan wasilah? Karena kalau masih dimintakan supaya memberikan rezeki, ya. Jadi ketika Rasulullah meninggal, maka dijadikan wasilah, dijadikan perantara, ya, supaya Allah memberikan rezeki. Maka ini termasuk kepada pembatal keislaman yang kedua, menjadikan selain Allah perantara, doa, meminta syafaat, ya. Nah, di sini Masya Allah, di sini nah, dijelaskan nah, maka di sini Syekh Dr. Abdul Muhsin, nah, mengatakan bahwa katakan kepada siapapun, wahai Syekh, wahai Ustadz, wahai ajengan, ya, wahai guru, tuan guru, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan agar supaya menikahkan putriku. Maka di situ dia setelah menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang seharusnya dia katakan ya Allah, langsung mengangkat tangannya dan berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, duhai Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala, nikahkanlah putriku langsung, ya, berikan aku rezeki ya Allah ya Rabb, langsung. فقال للميت مثلا يا بدي وهنا الواسط. Maka di sini itu masuk hidup atau sudah meninggal, jadikan wasilah, maka tetap sama hukumnya, ya. Dia jadikan orang saleh sebagai perantara, entah dia hidup ataupun sudah meninggal, tetap hukumnya sama, ya. Berdoalah kepada Tuhanmu agar menikahkan putriku, misalkan, agar memberikan aku rizki, agar memudahkan urusanku, agar memberikan aku pekerjaan, misalkan, ya. Wa Zakaria alaihissalam, maka Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah
Fal wajib at-tawajjuh. Zakaria, Nabi Zakaria alaihissalam ini langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin hendak meminta anak yang baik. Langsung meminta kepada Allah. Min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tidak perlu kita datang kepada Syekh fulan, kepada Ustadz fulan. Doakan atau berdoalah kepada Allah, Ustadz, supaya anak dapat. Kita langsung saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk, ya, di waktu-waktu yang mustajab, tempat yang mustajab, ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka sami'ud du'a. Rayu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mahamidi, dengan puji-pujian yang terbaik dari kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam pun sama. Rabbi ja'al hadza amina. Hadzal balada amina. Naam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang mendoakan negeri balad ini, apa? Makkah. Tidak menjadikan antara apapun, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka barang siapa yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, ya, maka ini adalah syirik. Ya. Ini masalah sepele. Jangan dianggap masalah sepele, ya. Walaupun kita lihat banyak sekali orang-orang yang melakukan hal seperti itu jangan dianggap sepele, ya. Ini adalah berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sampai mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun banyak orang di sana yang meminta berdoa atau meminta agar doakan begini begitu, ya. Itu bukan hal sepele, ya. Hadirin rahimakumullah, itu adalah perbuatan yang besar, ya, karena berkaitan dengan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan sendiri, kalau mau berdoa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala dekat. Fa innahu qarib. Baik. وإذا قيل لماذا المصنف رحمه الله ذكر عبادة الدعاء يعني مثل هنا فقال يدعوهم ولم يقل يذبح لهم وينذر لهم. Nah, kalau saja dikatakan kenapa musannif rahimahullah doa ibadat doa, kenapa mengatakan atau mencontohkan dalam hal berdoa saja, ya, berdoa. Kenapa tidak mengatakan yadhbahu lahum, menyembelih untuk mereka, wa yanzar lahum, bernazar untuk mereka. Naqulu kama qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah alamin fi ibadatid du'a. Karena banyak sekali syirik yang dilakukan oleh orang-orang adalah fi ibadatid du'a, dalam hal berdoa. Ya, maka dikatakan sekali lagi, doa itu perkara yang azim, perkara yang besar. Ibadah, doa ibadah. Ya, jangan sekali-kali meremehkan perkara doa. Ya, kita jangan meremehkan. Kalau kita ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan kita, tauhid kita juga bermasalah. Ya. Ya. Nah, kenapa kenapa bukan mereka atau bernazar untuk mereka? Maka di sini Syekh Abdul Muhsin mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang yang berhala-berhala, ya, berdoa.
jarak untuk memberikan sasaran, ya. Tujuannya pasti berdoa, memohon, ya, memohon, ya, kepada berhala tersebut. Sedikit orang-orang yang hanya memberikan sesajen saja, memberikan penyembelihan untuk selain Allah SWT, sedikit. Tapi lebih banyak itu adalah berdoa, untuk berdoa. Maka kalimat yad'uhum ini adalah menunjukkan bahwa kebanyakan orang-orang yang melakukan kesyirikan itu terhadap perkara ibadah ad-du'a, ibadah doa. Insyaallah. وهنا ثلاثة أنواع ثم فصل بنوع منها وهو يعود للنوع الأول ويعود أيضا للنوع الثالث إن كان فيه قلبا وهو الدعاء وسؤال الشفاعة والتوكل. الدعاء والتوكل هذه عامة وسؤال الشفاعة تعود للدعاء. Maksudnya di sini adalah ketika ini yang akan dijelaskan di setelahnya. Ya. Di sini disebutkan atau dijelaskan 3 macam. Yang pertama adalah doa yad'uhum. Yang kedua, mana tadi yang kita sebutkan? Wa yas'aluhumus syafa'ah. Yang ketiga adalah wa yatawakkalu 'alaihim tawakkal. Ya, yang pertama ini yad'uhum, ini yang pertama, yad'uhum. Baik. Yang kedua wa yas'aluhumus syafa'ah, yang ketiga wa yatawakkalu 'alaihim. Yang pertama doa, yang kedua minta syafaat, dan yang ketiga tawakkal. Nah, kenapa di sini ada 3 perkara? Nah, disebutkan di sini. Tsumma fasala bi naw'in minha. Kemudian al-musannif itu mengkhususkan satu di antara 3 ini. Ya, akan tetapi yang dikhususkan ini sesungguhnya itu kembali kepada yang pertama. Ya. Masya Allah. Bisa jadi kembali kepada yang ketiga kalau saja ada perkara yang a'malul qalb. Ya. Apa itu? Wa huwa du'a wa su'alu syafa'ah wa tawakkul. Itu adalah doa dan su'alu syafa'ah wa tawakkul. Meminta syafaat dan tawakal. Nah, yang mana yang umum? Yang umum adalah ad-du'a wa tawakkul. Ad-du'a wa tawakkul hadhihi 'ammah. Doa dan bertawakal itu umum. Ya. Wa su'alu syafa'ah ta'ud lid-du'a, dan memohon syafaat, meminta syafaat adalah kembali sama dengan ad-du'a, kembali kepada yang pertama. Nah, dijelaskan di sini kenapa musannif memisahkan perkara syafaat. Jadi dipisahkan yang pertama, yang kedua. Ya, yang kedua. Doa wa tawakkul hadhihi 'ammah, umum, sedangkan yang syafaatnya dikhususkan. Akan tetapi dia bisa jadi masuk kepada yang pertama, ad-du'a. Ya. Kenapa dipisahkan? Naqul likasrati man yatlubuha mithlu ya Rasulullah ishfa' li, atau ya Rasulullah kun syafi'an li. Hada yakfur fayakfur fi su'al wa talabna min syafa'ah wa huwa mayyit aw ahad min al-amwat. Ya, karena syafa'ah, perkara syafaat ini, bab syafaat ini luas sekali, ya, luas sekali. Banyak sekali kejadian-kejadiannya, banyak sekali kejadian-kejadiannya. Maka salah satu di antaranya adalah banyak orang yang meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memberikan syafaat. Ya, meyakini bahwa Rasulullah yang memberikan syafaat. Ya, banyak sekali yang memiliki keyakinan seperti itu. Ya. Tapi yang betul adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar memberikan syafaat. Maka dari kesalahan keyakinan tersebut banyak orang-orang yang
memperhatikan dan berlomba-lomba mengaku sunnah. Mari bersalawat kepada Rasulullah SAW. Mari kita menghadiri majlis salawat, majelis salawat. Ya, mereka hanya memperhatikan hal-hal yang sedemikian rupa, tapi mereka melupakan hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya. Apa di antaranya mereka melupakan perkara-perkara yang disebut yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun perkara-perkara itu dilarang Allah Subhanahu wa taala, yang penting ada salawat kepada Rasulullah SAW. Ini kan keliru. Karena hakikatnya yang memberikan syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, maka Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya. Banyak sekali. Ya, ini banyak sekali. Misla an yaqul ya Rasulullah isfa'ali fil mahsyar. Ya Rasulullah, berikanlah syafaat kepadaku di yaumil mahsyar, di hari perkumpulan manusia nanti. Hada syirkun akbar. Ini adalah syirik yang besar. Ya, Masya Allah. Aw yaqul ya badawi uhsyurni ma'aka fil jannah. Wahai badawi, kumpulkanlah aku bersamamu di surga. Ini tidak dibenarkan, ya. Tidak dibenarkan. Ini kembali kepada syirik, perkara syirik, perbuatan syirik. Ya. Masya Allah. Jadi jangan sekali-kali kita menjadikan makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perantara kita meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di sini lanjut, atau wa tawakkul alaihim, tawakkal, ya, atau tawakkul. مثل ذلك لو أن شخصا مرض وقيل له تعالج فقال لا أنا متوكل على الحسين يشفيني. Masya Allah. Ya. Kalau ada seseorang yang sakit, kemudian dikatakan kepada dia, berobatlah. Tapi dia mengatakan tidak, aku tidak mau berobat. Ya. Aku tidak berobat karena aku sudah bertawakal, aku pasrah. Ya, dan aku yakin bahwa Husain akan menyembuhkanku, atau fulan akan menyembuhkan, Syekh fulan akan menyembuhkan. Dengan hanya meyakini bahwa dia bisa menyembuhkan. Ya, meyakini di dalam hatinya. Ya. Cukup, tidak perlu mengatakan hal seperti itu, hanya walaupun hanya meyakini di dalam hatinya, itu sama saja seperti syirkun akbar. Ya. Ya, sama seperti sama seperti rasa takut. Ya, kalau ada rasa takut masalah ya, kalau saja misalkan kita tidak, atau kalau saja antum tidak berdoa atau tidak memberikan sesuatu kepada kuburan tersebut atau pohon tersebut, ya, ketika lewat di malam hari, ya, maka ditakutkan anak saya akan sakit atau anak saya akan meninggal, ya, atau akan ada kejadian hal-hal yang keburukan yang akan menimpa saya. Maka ketakutan seperti ini tidak pantas dan tidak berhak, ya, diberikan atau dikhususkan kepada selain Allah. Kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kecintaan kita, pengharapan kita, ya, ar-raghbah war raja, al-mahabbah wal khauf, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi di kalangan masyarakat kita, banyak sekali, ya. Sekali lagi berarti kita perlu ingat bahwa jangan sekali menjadikan perantara di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sekali-kali, walaupun itu orang soleh, walaupun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita langsung kita mohon Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
hilang rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita takut? Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pengharapan pun demikian. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau saja kita melakukan hal-hal tersebut, maka ini termasuk kafara ijma'an. Ya, maka ini termasuk perbuatan-perbuatan kufur, kafara ijma'an. Fa'ala qaul jami'il a'immah al-ba'ana hadha syirkun akbar. Maka di sini ala qaul jami'il a'immah al-arba'ah ana hadha syirkun akbar. Maka perbuatan-perbuatan ini menurut 4 imam mazhab adalah perbuatan syirik yang besar, syirkun akbar. Syirkun akbar. Kalimat di sini kafara ijma'an dijelaskan fa'ala qaul jami'il a'immah al-arba'ah an hadha syirkun akbar. Ini adalah perbuatan syirik yang besar. Taib barakallahu fikum, hadha ma nastati an ini yang bisa kita pelajari bersama, ya walaupun sedikit, mudah-mudahan Allah berikan manfaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Taib, alhamdulillah laqad tamna fi nihayatil waqt, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan di aqid ats-tsalits, pembatas keislaman yang ketiga. Ya insyaallah kita lanjut di sini. Taib, ya nakhtim subhanallahumma wa bihamdika barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.